Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Rahman dan di sini kita akan membahas tentang VLAN dan trunking. Pertama, kita akan belajar dulu nih apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah teknologi yang bisa memisahkan suatu jaringan itu menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kamu punya satu jaringan di satu switch yang sama, misalkan di switch satu dan switch 2. Nah, di switch satu ini ada beberapa komputer klien yang terhubung. Itu berarti satu jaringan yang utuh kan? Nah, tapi kita akan memisahkan suatu jaringan tersebut menjadi beberapa jaringan terpisah yang logis gitu, demi tujuan keamanan. Maksudnya tujuan keamanan di sini apa? Jadi eh, setelah dipisahkan, antar VLAN itu tidak bisa berkomunikasi atau bertukar data satu sama lain. Misalkan di sini kita bagi menjadi tiga VLAN di switch pertama. Ada VLAN 10 untuk marketing, VLAN 20 untuk GSD, dan VLAN 20 untuk akademik. Nah, VLAN akademik itu tidak bisa mengakses data yang ada di VLAN GSD gitu. Nah, VLAN GSD tidak bisa mengakses data yang ada di marketing. Jadi mereka tetap memiliki satu switch yang sama, tapi dengan pemisahan jaringan yang logis seperti itu. Nah, jadi mereka tetap tetap terhubung dalam satu jaringan yang utuh gitu, tetapi dengan jaringan yang terpisah-pisah. Begitu juga di switch 2, itu ada VLAN 20 yang dimiliki oleh dosen dan VLAN 10 yang dimiliki oleh mahasiswa. Seperti itu. Nah, kita mulai saja konfigurasi dasar VLAN. Kita mulai konfigurasinya menggunakan CLA seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Kita klik, nah kita buka CLA-nya. Kalau kalian masih ingat, kita ketik saja enable untuk masuk ke konfigurasinya, konfigurasi global, dan kita masuk ke konfigurasi terminal dengan mengetikkan config. Nah, setelah ini, misalkan kita mau masuk ke VLAN 10. Kita beri nama VLAN 10, yaitu VLAN marketing. Name itu maksudnya kita memberi nama kepada VLAN 10 dengan nama marketing. Name marketing. Nah, sudah ini exit. Kita keluar dari VLAN 10. Kita masuk lagi ke VLAN 20 dulu. 20. Nah, ini sudah masuk ya, switch config VLAN. VLAN 20 kita beri nama akademik. Kita exit lagi. Selanjutnya VLAN 30 itu kita beri nama GST. GST. Oke, kita exit lagi. Lalu untuk melihat konfigurasi VLAN yang sudah kita lakukan itu mirip-mirip dengan cara melihat konfigurasi IP di video sebelumnya di konfigurasi dasar, yaitu kita ketikkan perintah to show VLAN brief. Nah, ini maksudnya kita meminta kepada CLA, tolong tunjukkan VLAN yang sudah dikonfigurasi. Dia akan menunjukkan VLAN 10 itu marketing dengan status aktif, VLAN 20 dengan nama akademik, statusnya aktif, dan VLAN 30 GSD dengan status yang aktif. Baik, kita akan memberikan akses. Nah, sekarang kita memberikan interface ke masing-masing VLAN itu. Jadi, kita masukkan interface yang terhubung ke VLAN tersebut. Oke, contohnya gini. Di sini kita cek dulu Fast Ethernet yang masuk ke VLAN 10 marketing, yaitu Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 03. Nah, berarti kita ketikkan di sini interface FA01. Oh, kita pakai seperti ini. Range, in range, FA01, FA03. Enter. Nah, ini tuh maksudnya kita akan memasuki interface dengan range FA atau Fast Ethernet 0/1 dan FA0/3. Ini kita sudah masuk ke IP range tersebut. Sorry, maksudnya ke interface range tersebut. Nah, sekarang kita berikan akses. Switch port, salah ketik, switch port, mode akses.
switch port mode akses. Nah, kita berikan lagi switch port. Nah, kita berikan lagi aksesnya kemana? Gitu. Kita berikan lagi dia FA0/1 dan FA03 ini aksesnya kemana? Ke VLAN yang mana? Kita kasih ke VLAN 10 atau VLAN marketing. Enter. Nah, ini sudah masuk. Kita exit dulu. Exit. Kita cek lagi. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya. Teman-teman, ini VLAN 10 marketing dengan FA0/1 dan FA03. Oke, kita lanjutkan ke VLAN yang lain. Kita cek dulu fast Ethernet-nya. Ke VLAN 20 itu berapa? 02 dan 04. 02 dan 04. Oh, maaf. Oke, berarti kita masukkan lagi in range FA02, maksudnya FA02 dan FA04. Spasi jangan dulu. Oke, nah udah masuk. Kita ketik lagi yang tadi. Oh, ini mode akses. Nah, kita masukkan lagi perintah switch port mode akses VLAN 20 kita ganti menjadi VLAN 20. Oke, exit. Kita do show VLAN brief lagi. Ini udah VLAN 2 dan 4 sudah masuk ya, teman-teman, ini ke VLAN 20. Nah, tadi VLAN 30 itu FA05. FA05 berarti kita masuk ke interface FA05. Kita berikan switch port mode akses. Kita ketikkan lagi switch port mode akses. Nah, kita ketikkan lagi switch port mode akses VLAN 30. Udah selesai, exit. Kita ketikkan lagi do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk fast Ethernet-nya ke masing-masing VLAN. Oke. Konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita berikan IP masing-masing di PC client. Untuk diidentifikasi, kita ke desktop 192.168. Misalkan di sini itu 1.1. 1.1. Nah, ini selanjutnya kita berikan lagi di sini IP configuration. Sebentar. Kita ketikkan di sini itu 192.168.1.2. Atau kita berikan sesuai VLAN-nya deh. 10.2 deh. Nah, tadi kan masih 1.1, kita ganti IP-nya. Misalkan ini 10.1. Nah. Oke, di sini VLAN 20. VLAN 20 kita kasih IP 192.168.20.1. Maksudnya VLAN 20 PC pertama. Di sini kita config lagi IP-nya 192.168.20.2. Maksudnya di VLAN 20 PC kedua. Oke, sampai otomatis. Nah, yang terakhir itu kita beri IP address di sini. Kita beri IP address 192.168.30.1. Maksudnya di VLAN 30 PC pertama. Oke. Nah, konfigurasi di bagian sini, di switch pertama itu sudah selesai. Coba kita simulasikan. Nah, konsepnya, tadi yang seperti yang sudah dijelaskan di awal, harusnya dari akademik itu tidak bisa mengirimkan data ke GSD maupun ke marketing. Jadi dia hanya bisa antar VLAN saja gitu, hanya antar akademik saja atau bagian akademik saja, tidak bisa keluar. Coba kita taruh di sini, sukses. Kita dari marketing ke marketing lagi, sukses. Nah, seharusnya ketika saya mencoba mengirim data dari marketing ke akademik, itu harusnya gagal. Nah, failed. Ini sudah betul ya, teman-teman. Nah, oke. VLAN pertama itu sudah selesai. Oke, kita membuat VLAN selanjutnya dengan cara yang sama. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan kembali ketika VLAN-nya sudah selesai, yang VLAN kedua. Karena caranya itu sama dengan konfigurasi VLAN yang sebelum-sebelumnya. Jadi, hanya
tinggal mengikuti namanya saja dan menyesuaikan akses fast Ethernet-nya. Oke, saya sudah melakukan konfigurasi di VLAN yang selanjutnya. Kita cek lagi di sini, do show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif VLAN 10 mahasiswa dengan fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2. Terus VLAN 20 dengan nama dosen dan aksesnya itu ada di fast Ethernet 0/3 dan fast Ethernet 0/4. Oke. Selanjutnya, kita lakukan cara yang sama, yaitu dengan memberikan IP di masing-masingnya. Kita IP configuration, IP address 192.168. Ini kan tadi titik 10, tadi kan titik 1, 10.1, 10.2 itu kan sudah. Berarti ini 10.3. Yang ini kita berikan IP lagi 192.168, 10.4. Misalkan. Pokoknya syarat IP address itu boleh diganti, tapi tidak boleh sama. 192.168, ini 20, tadi kan 20.2, 20.1 sudah, berarti 20.3. Begitu pula yang bawahnya, ini PC 11, itu kita berikan IP address 192.168.20.4. Nah, sekarang kita coba, harusnya masing-masing VLAN di sini bisa mengirimkan. Oke, sukses. Oke, kita rapihkan dulu, kita delete. Tapi ke beda VLAN itu harusnya gagal. Harusnya failed. Nah, ya, failed. Tuh, berarti ini VLAN sudah bekerja. Nah, sekarang gimana caranya kita men-trunking? Apa itu trunking? Trunking adalah menghubungkan beberapa VLAN dengan satu jalur port yang sama. Jadi gimana caranya kita menghubungkan VLAN di switch yang ini, VLAN 10, 20, dan 30 di switch yang ini dengan mahasiswa dan VLAN 20 dosen. Jadi kita menghubungkan dua switch ini dengan VLAN yang berbeda di dalamnya. Itu bagaimana kita cara menghubungkannya melalui trunking. Oke, pertama kita hubungkan dulu switch pertama dengan switch kedua. Kita hubungkan dulu. Nah, lalu setelah itu kita lihat fast Ethernet-nya. Fast Ethernet itu ada fast Ethernet di sini ada 06 dan yang di sebelah sini ada 05. Berarti di sini kita konfigurasi lagi. Di sini kita masuk lagi config. Nah, tadi kan FA06. Nah, kita masuk ke interface FA06. Interface FA06 itu berarti kita berikan switch port mode akses. Nah, switch port mode akses. Oh, ini mode trunk. Nah, ini sudah men-trunking di interface FA06. Caranya kita lihat di sini do show in trunk. Maksudnya, tolong tunjukkan interface yang sudah di-trunking. Harusnya on. Nah, ini dia port FA06 mode on, encapsulation 8021Q dan statusnya trunking. Oke, berarti ini sudah ke-trunking. Nah, sekarang kita men-trunking switch yang satunya lagi, yang sebelahnya. Itu kan FA05 tadi. FA05. Berarti kita masuk lagi, config. Kita masuk lagi. Oh, ini sudah masuk ke switch config. Oh, berarti tadi belum di-exit. Kita keluarkan dulu supaya diulangi. Kita masuk ke config. Nah, kita pilih interface tadi. Interface FA05. Kita masukkan switch port mode access. Maksudnya kita memberikan akses ke port tersebut. Nah, kita ketik lagi switch port mode trunk. Kalau di VLAN itu kan switch port mode VLAN berapa gitu, VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, untuk trunking ini switch port mode trunk. Oke, ini sudah men-trunking, kita lihat. Oh, kita exit dulu, sorry, kita exit. Ini do show in trunk, interface trunk berapa. Oke, di sini ada FA05, itu yang diizinkan di VLAN ini ada 10 dan 20, statusnya on, statusnya trunking dan modenya on.
Oke, sudah selesai. Kita tunggu connect dulu, ininya berwarna hijau. Ini delete simulasinya. Nah, sekarang itu masih dalam konsep yang sama, tapi bisa berbeda switch. Oke, contohnya misal saya ingin mengirimkan dari VLAN 20 akademik ke VLAN dosen. Ke VLAN dosen. Itu bisa. Tapi ketika saya mau mengirimkan VLAN 20 ke VLAN 10, itu harusnya gagal. Oke, kita coba ya simulasinya. Di sini ada, kita mau ke VLAN 20, ke VLAN 20 lagi. Itu sukses. Karena dia memiliki VLAN yang sama, sama-sama VLAN 20. Walaupun berbeda namanya. Nah, dari VLAN 10 mahasiswa saya ingin ke marketing. Itu sukses. Nah, sekarang saya ingin dari VLAN dosen, misalkan saya mau ke VLAN 10, itu harusnya gagal karena dia berbeda VLAN. Nah, itu failed ya, teman-teman, karena dia berbeda VLAN. Sekarang misalkan saya mau dari mahasiswa ke PC 4 di marketing. Itu sukses. Nah, seperti itu konsep dasar VLAN dan trunking. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana kita men-trunking menggunakan multi-layer switch. Karena multi-layer switch ini harus ada konfigurasi khusus yang mewajibkan dia itu mendeskripsikan jenis trunking apa yang akan digunakan seperti itu. Nah, oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.